Keharaman mengonsumsi babi telah dimaklumi secara luas di kalangan umat Islam. Sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 173 dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Namun demikian, di zaman yang makin terbuka seperti sekarang, masih saja banyak orang mempertanyakan, mengapa babi diharamkan? Apa alasannya? Selain ayat Al-Quran dan hadis Nabi, lalu adakah alasan lainnya? Di video kali ini, Hikayat Muslim akan mengulas argumen dari yang sederhana sampai yang ilmiah. Kenapa babi haram dimakan? Babi tidak memiliki leher. Ada beberapa klaim sebagian orang bahwa babi jenis apapun tidak memiliki leher. Entah itu babi ternak ataupun babi hutan, semuanya tidak ada leher. Babi badannya langsung nyambung dengan kepalanya, dan ini sangat berbeda dengan hewan mamalia berkaki empat yang lain, seperti sapi, kambing, ataupun kerbau. Semuanya punya leher kecuali babi. Hal ini membuat kita berpikir bahwa babi itu memang diciptakan bukan untuk dimakan oleh manusia. Karena jika kita ingin makan daging, maka hewannya harus disembelih di bagian leher. Sementara babi tidak ada lehernya, dan jangan-jangan Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menghilangkan lehernya karena biar tidak dimakan manusia. Namun klaim babi tidak memiliki leher juga telah disanggah. Ternyata babi tetap memiliki leher, tapi tidak terlihat karena tertutup lemak. Ada yang berargumentasi bahwa keharaman itu karena daging babi mengandung jenis cacing yang telurnya tidak bisa mati walau sudah dimasak, sehingga tidak sehat bila dikonsumsi. Cacing pita atau Taenia solium, cacing spiral atau Trichalia spiralis, cacing usus atau Phaseoloposis buski, dan semisalnya sering disebut sebagai jenis-jenis cacing yang ada pada babi dan tidak sehat bila dikonsumsi. Selain itu, pola hidup babi yang jorok juga sering dikemukakan sebagai alasan yang memperkuat keharaman mengonsumsi babi. Namun, argumentasi ini perlu ditinjau ulang bila dihadapkan pada fakta bahwa kemajuan teknologi dapat menyelesaikan ancaman atau kekhawatiran atas bahaya yang ditimbulkan daging babi. Demikian pula, peternakan babi juga dapat dikelola secara bersih dan higienis. Lalu adakah argumentasi lain yang dapat merasionalisasikan keharaman babi? Dalam hal ini, selain karena kenajisannya, keharaman mengonsumsi daging babi juga karena sifat-sifat buruknya, seperti kesenangan dan ketertarikannya yang sangat kuat pada hal-hal yang dilarang, dan tidak adanya rasa gairah atau kecemburuan padanya. Padahal, setiap makanan pasti mempengaruhi orang yang memakannya, dan sifat-sifat buruk babi lambat laun pasti akan menular kepadanya. Oleh karenanya, babi diharamkan. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dengan menjelaskan, artinya, ulama berkata, dan mengonsumsi babi hukumnya haram, karena makanan akan menjadi jauhar atau zat pada tubuh orang yang memakannya. Lalu ia pasti akan terpengaruh oleh akhlak dan sifat apa yang dimakannya. Padahal babi diciptakan sejak awal dengan mempunyai sifat-sifat yang sangat tercela, di antaranya kesenangan dan ketertarikan yang sangat kuat pada hal-hal yang dilarang, dan tidak adanya rasa gairah atau kecemburuan padanya. Karenanya orang diharamkan memakannya agar sifat-sifat buruk babi itu tidak tumbuh pada dirinya. Ibnu Hajar Al-Haytami, Az-Zawajir Anil Iktirafil Kabair, Juz 2 halaman 68. Oleh karena itu, dahulu ketika komunitas kaum Frank, sekelompok suku Jermanik yang mulai eksis di masa Kekaisaran Romawi, terbiasa memakannya, maka hal itu membuat mereka meledak-ledak menerjang berbagai larangan agamanya, yaitu Nasrani. Bahkan mereka pun tak punya rasa cemburu ketika pasangannya diganggu orang lain. Bukti ilmiah di balik haramnya daging babi.
Banyak fakta ilmiah yang mengungkapkan tentang akibat buruk memakan daging babi. Di antaranya sebagai berikut. Pertama, struktur DNA daging babi memiliki kemiripan dengan struktur DNA manusia, baik struktur internal maupun struktur DNA kulit luarnya. Sehingga tidak mengherankan kenapa babi sering dipakai untuk pengganti anatomi manusia pada praktek mahasiswa kedokteran. Kesamaan struktur tersebut membuat daging sulit dicerna oleh proses metabolisme tubuh manusia. Dalam daging babi memiliki back fat yang tinggi yang mudah mengalami oxidative rancidity, sehingga secara struktur kimia tidak layak dikonsumsi. Kedua, menurut Profesor Dr. Insinyur Rahman Nur Emrur SC, seorang pakar genetika ternak, dalam bukunya Rahasia dan Hikmah Pewarisan Sifat menyatakan, babi memiliki tingkat kesamaan sign, yaitu short interpers nucleotide element, dan lain yaitu long interpers nucleotide element yang sangat tinggi dengan manusia, sehingga memakan daging babi dapat dinilai sama seperti sifat kanibal, dan dikhawatirkan dapat mengakibatkan kelainan generasi berikutnya. Fakta unik lain yang diungkapkan dalam penelitian di Laut Selatan di Polinesia, di mana terdapat aksi kanibalisme yang berawal dari kebiasaan memakan daging babi, karena adanya kesamaan rasa daging babi dengan daging manusia. Di samping itu, babi merupakan binatang yang memiliki air seni melimpah, sehingga air seni tersebut masuk ke dalam darah dan bahkan mengotori dagingnya. Akibatnya, bau daging babi sedikit lebih amis dibanding dengan daging sapi dan binatang lainnya. Itu tadi beberapa argumen dari logika sederhana sampai yang ilmiah kenapa babi haram dimakan. Terlepas dari beberapa argumen tadi, Allah telah jelas-jelas melarang dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 173, dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Apakah sebegitu susahnya menuruti larangan Allah sampai harus mencari pembenaran dan alasan-alasan lain? Tidak bisakah kita sebagai muslim patuhi saja? Atau memang daging babi memang sebegitu menggodanya, sehingga perlu proteksi ekstra supaya tidak tergoda? Jika memang dilarang bagi umat muslim, apalagi yang melarang adalah Allah, patuhilah.